Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Gelar Fatur Rahman, NPM 10070217067 dari Fakultas Teknik, akan mempresentasikan penelitian tugas akhir yang berjudul Usulan Perbaikan Kualitas Produk Kaos Polo dengan menggunakan Use 7 Tools dan 5W+2H. Studi kasus pada PT Langgan Santasa Garmindo. PT Langgan Santasa Garmindo merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang garmen yang memproduksi pakaian seperti kaos polo, kemeja, dan baju muslim. Perusahaan ini sedang mengalami sebuah fenomena yang terjadi pada tahun 2019 sampai dengan 2021, yaitu terdapat peningkatan biaya benang. Berdasarkan hasil wawancara, peningkatan biaya benang tersebut disebabkan karena terdapat banyaknya kecacatan produk. Kecacatan tersebut diketahui pada saat pemeriksaan bagian quality control, sehingga perlu upaya perbaikan, yaitu pengerjaan kembali. Upaya tersebut mengakibatkan pengkonsumsian benang lebih banyak. Maka dari itu, kecacatan produk menjadi fokus dari penelitian ini. Tinjauan pustaka yang dilakukan, yang pertama, kualitas. Kualitas merupakan kesesuaian yang bergantung pada pendapat konsumen. Yang kedua, New Seven Tools, yang merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk menggambarkan permasalahan, mengelompokkan data agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga, metode 5W+2H, yaitu suatu rancangan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan. Selanjutnya, pengolahan data. Yang pertama, affinity diagram. Diagram ini mengidentifikasi atau penentuan jenis kecacatan produk berdasarkan bagian atau area kerja yang ada pada perusahaan. Selanjutnya, interrelationship diagram. Di sini mengidentifikasi sebab-sebab jenis-jenis kecacatan yang ada pada affinity diagram. Selanjutnya, tree diagram. Di sini mengidentifikasi kembali sebab utama dari kecacatan-kecacatan yang telah dikemukakan oleh interrelationship diagram. Selanjutnya, masuk ke matriks diagram. Pada matriks diagram ini terdapat penilaian dari 3 manajer perusahaan, kemudian dirata-ratakan untuk mengetahui bagian mana yang perlu diprioritaskan untuk dilakukan perbaikan. Selanjutnya, untuk matriks data analis, melakukan penilaian juga pada manajer perusahaan, di mana matriks data analis ini untuk mengetahui sejauh mana perusahaan telah melakukan perbaikan yang seharusnya dilakukan. Kemudian untuk proses decision program chart, di sini terdapat sebab masalah yang terjadi, upaya yang perlu dilakukan, dan kemungkinan masalah lain yang muncul dan solusi kemungkinan masalahnya. Selanjutnya, masuk ke usulan perbaikan dengan 5W+2H. Yang pertama, permasalahannya tidak ada yang jadwal perawatan mesin berkala. Langkah perbaikannya yaitu membuat jadwal perawatan mesin. Yang kedua, kurangnya pengawasan dari supervisor. Langkah perbaikannya yaitu memberikan instruksi kepada supervisor. Yang ketiga, operator mengejar capaian upah tinggi. Langkah perbaikannya yaitu meningkatkan pemahaman instruksi kerja. Yang keempat, tidak adanya pengingat mengenai SOP kerja. Langkah perbaikannya yaitu membuat display untuk memberikan instruksi kerja dan pengingat akan keselamatan kerja. Selanjutnya, yang kelima, kurang mengetahui kebutuhan benang. Langkah perbaikannya yaitu memberikan contoh perhitungan benang. Yang keenam, tidak adanya pelatihan khusus operator. Langkah perbaikannya yaitu membuat jadwal pelatihan operator. Yang ketujuh, barang yang tidak terpakai tidak segera dibuang. Langkah perbaikannya yaitu membuang atau memindahkan mesin-mesin rusak yang ada pada lantai produksi. Yang kedelapan, iklim perusahaan yang panas. Langkah perbaikannya yaitu membersihkan ventilasi gedung dan menambahkan alat pengatur suhu ruangan. Berikut ini usulan yang dapat divisualisasikan, antara lain yang pertama, pembuatan jadwal perawatan mesin. Selanjutnya, pembuatan checklist pemeriksaan mesin. Selanjutnya, pembuatan display, diantaranya untuk memperhatikan kualitas, memperhatikan proses yang tepat, memperhatikan keselamatan kerja, dan memperhatikan prosedur setup mesin jahit. Selanjutnya, contoh perhitungan benang. Pembuatan contoh perhitungan benang di sini sampai dengan perhitungan penentuan biaya benang. Kemudian pembuatan jadwal pelatihan operator. Selanjutnya, membuang atau memindahkan mesin rusak. Terlebih dahulu, pembuatan checklist kondisi mesin untuk mengetahui mesin perlu perbaikan atau yang sudah rusak. Apabila mesin sudah rusak, perlu dilakukan pemindahan mesin yang ada di bagian lantai produksi ke bagian gudang aksesoris, di mana nantinya bagian sewing akan lebih leluasa dalam melakukan pergerakan perpindahan material maupun manusianya. Selanjutnya, yang terakhir, alat pengatur suhu ruangan ini bernama exhaust fan.
Jadi kesimpulannya yang pertama, penyebab utama terjadi kecacatan pada produk Kaspolo di bagian sewing, diantaranya karena kurangnya pengawasan dari supervisor, tidak ada jadwal perawatan mesin, kurang mengetahui kebutuhan benang, operator yang mencapai capaian upah tinggi, tidak adanya mengenai SOP kerja, tidak adanya pelatihan khusus operator, barang yang tidak terpakai tidak segera dibuang, dan iklim perusahaan yang panas. Maka usulannya dengan menggunakan 5W+2H antara lain, yang pertama membuat jadwal perawatan mesin, memberikan instruksi kepada supervisor, meningkatkan pemahaman instruksi kerja, membuat display, memberikan contoh perhitungan benang, membuang atau memindahkan mesin rusak, dan yang terakhir membersihkan ventilasi dan menambahkan alat pengatur suara ruangan. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.